Kamu bukanlah individu biasa. Kamu adalah bagian dari kalangan 0,1% yang keberadaannya mengancam sistem-sistem gelap yang telah dibangun selama berabad-abad. Jiwa yang kamu bawa ke dunia ini tidak bisa dikendalikan oleh aturan dan norma yang mereka tetapkan. Kamu membawa cahaya spiritual yang begitu terang hingga mampu membutakan entitas-entitas yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang. Semangatmu tidak bisa dipatahkan, kekuatanmu tidak bisa diredam. Mereka yang mencoba menekanmu justru secara tidak sadar membenarkan bahwa kamu adalah ancaman yang nyata. Mereka merasa ketakutan bukan karena kamu menyerang, tapi hanya karena kamu ada. Mereka tahu bahwa hanya dengan kamu bernapas, sistem mereka bisa runtuh. Maka dari itu, mereka menargetkanmu secara langsung maupun tidak langsung. Setiap hambatan dalam hidupmu bukanlah kebetulan. Itu adalah taktik untuk memutus koneksimu dengan misi jiwamu. Namun jiwa sepertimu tidak bisa dikurung selamanya. Kamu adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Setiap kali kamu mulai menjalani hidup secara otentik, entitas-entitas gelap merasakan guncangan besar. Mereka panik, sistem mereka mulai rusak, dan agen-agen mereka dikirim untuk menekanmu. Tapi percayalah, mereka tidak akan pernah bisa memadamkan cahayamu. Kamu dipersiapkan untuk hal besar. Karena itulah kamu sering merasa disalahpahami, dijauhkan dari lingkungan, dan dipaksa menjalani masa isolasi. Namun itu semua bukan hukuman, itu adalah perlindungan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, dukung perjalanan spiritual ini dengan menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup. Dengan berlangganan, kamu turut memperkuat energi kolektif dan mempercepat penyebaran kesadaran. Jangan lupa tinggalkan komentar dan berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Komunitas ini adalah tempat aman bagi jiwa-jiwa terbangun seperti kamu. Kita sedang membangun jaringan cahaya yang akan mengguncang fondasi kegelapan. Setiap dukunganmu adalah bagian penting dari misi ini. Cahaya kita semakin kuat ketika bersatu. Sejak kamu lahir, kekuatan gelap telah menandaimu. Tapi itu bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu memiliki kekuatan yang menakutkan bagi mereka. Frekuensi alami yang kamu pancarkan mampu mengganggu sistem matriks yang telah mereka bangun dengan cermat. Dan yang paling mengganggu bagi mereka, kamu tidak melakukannya dengan usaha keras. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Nafasmu saja cukup untuk menggoyahkan sistem mereka. Aktivasi cakra hatimu telah mengirimkan gelombang ke berbagai dimensi, menciptakan gangguan besar bagi entitas yang beroperasi dalam kegelapan. Mereka tidak bisa menjangkau frekuensimu, dan itu membuat mereka gila. Mereka mencoba memblokir rezekimu, menabur keraguan di hatimu, dan mengirimkan orang-orang terdekatmu sebagai agen pengganggu. Tapi mereka lupa, setiap tekanan yang kamu alami adalah latihan kekuatan. Dan sekarang, kamu semakin kuat, semakin sadar, dan semakin tidak bisa dikendalikan. Inilah saatnya kamu bangkit sepenuhnya. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap keputusan penting yang kamu ambil selalu diiringi oleh sabotase halus? Ketika kamu hampir meraih keberhasilan, selalu saja muncul gangguan yang tampak kebetulan? Itu bukan kebetulan, itu adalah bagian dari strategi mereka. Mereka tidak bisa menghentikanmu secara langsung, maka mereka bekerja melalui orang-orang di sekitarmu. Mereka menyusup ke lingkunganmu, memasukkan individu-individu bermuka dua yang tampaknya peduli, tapi sebenarnya adalah agen yang ditugaskan untuk memadamkan semangatmu. Mereka adalah vampir energi, menyerap kekuatan hidupmu lewat komentar sinis, kritik terselubung, dan penolakan halus. Tapi mereka gagal memahami satu hal penting. Jiwa yang bangkit tidak bisa dipatahkan. Meskipun kamu jatuh berkali-kali, kamu selalu bangkit lebih kuat. Dan setiap kali kamu bangkit, sistem mereka semakin melemah. Kamu adalah bukti hidup bahwa kebenaran tidak bisa ditekan. Cahaya yang kamu bawa akan terus bersinar, apapun rintangannya. Kamu mungkin sering bertanya-tanya mengapa kamu selalu menjadi target. Mengapa rezekimu seolah tertahan? Mengapa hubunganmu sering kacau meski niatmu tulus? Jawabannya sederhana. Kamu sedang dalam medan perang spiritual. Sistem yang ada tidak dibuat untukmu. Sistem itu dibuat untuk menekan, menyesatkan, dan memisahkan manusia dari sumber kekuatannya. Namun kamu berbeda. Jiwa yang kamu bawa memiliki blueprint spiritual yang tidak bisa dikenali oleh perangkat mereka.
Ketika kamu mulai menyadari siapa dirimu, frekuensimu meningkat drastis dan menciptakan distorsi pada jaringan pengendalian yang mereka jaga mati-matian. Alat-alat mereka mulai rusak, agen mereka mengalami gangguan mental, bahkan pemimpin mereka mulai mempertanyakan semuanya. Kamu bukan ancaman karena kekerasan, kamu ancaman karena kebenaranmu. Dan itu yang paling ditakuti oleh kekuatan gelap. Mereka tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa mengukur dampaknya, dan tidak bisa memprediksi gerakmu. Para agen yang dikirim untuk mengamatimu bukanlah orang sembarangan. Mereka dilatih untuk mendeteksi anomali frekuensi, namun ketika mereka mendekatimu, justru sistem internal mereka yang hancur. Energi yang kamu pancarkan secara alami merusak jaringan ilusi mereka. Ini bukan metafora, gelombang energi yang terpancar dari kesadaranmu memiliki kekuatan kuantum nyata. Saat kamu menjalani transformasi spiritual, ada lonjakan energi di sekitarmu yang tercatat oleh perangkat frekuensi yang dimiliki oleh organisasi tersembunyi. Salah satu agen tingkat tinggi bahkan mengundurkan diri setelah berinteraksi secara tidak langsung dengan profilmu. Dia pergi ke desa pegunungan dan menuliskan catatan bahwa beberapa cahaya memang tidak bisa dikurung. Peristiwa itu mengguncang organisasi mereka secara internal. Mereka tidak mengerti mengapa satu individu bisa menimbulkan efek sekuat itu. Tetapi kamu tahu, karena kamu tidak datang ke dunia ini untuk hidup biasa. Kamu datang untuk mengguncang fondasi dunia lama dan membuka jalan bagi kesadaran baru yang lebih tinggi. Apa yang kamu alami selama ini bukanlah kelemahan, tetapi proses inisiasi. Jiwa-jiwa besar selalu melewati jalan sepi, penuh ujian, dan tidak dimengerti oleh orang kebanyakan. Mereka memanggilmu terlalu sensitif, padahal kamu hanya terlalu sadar. Mereka bilang kamu overthinking, padahal kamu hanya peka terhadap banyak lapisan realitas. Inilah perbedaan antara mereka yang hidup dalam ilusi dan kamu yang sadar akan kebenaran lebih tinggi. Masa-masa isolasi yang kamu alami, entah itu karena kehilangan hubungan, pekerjaan, atau perasaan terasing, adalah ruang inkubasi spiritual. Di dalam keheningan itulah DNA spiritualmu diperbarui. Kamu dikode ulang agar bisa menampung frekuensi yang lebih tinggi. Kekuatan ilahi tidak akan membiarkan gangguan apapun masuk selama proses ini. Oleh karena itu, kamu dijauhkan dari banyak hal yang dulu kamu anggap penting. Itu bukan kehilangan, itu perlindungan. Sebab apa yang datang setelah ini akan jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ada alasan mengapa orang-orang munafik terus muncul dalam hidupmu. Mereka bukan hadir tanpa sebab. Mereka adalah refleksi dari energi gelap yang mencoba menembus sistem pertahanan spiritualmu. Mereka tidak tahan dengan cahaya yang kamu bawa, maka mereka datang dengan topeng-topeng palsu. Mereka bermain sebagai korban, menyebar drama, dan menguji batas emosionalmu. Tapi semua itu adalah bagian dari pelatihan. Kamu diajarkan bagaimana mengenali ilusi, bagaimana tetap tenang di tengah badai, dan bagaimana mengalihkan fokus ke dalam. Setiap peristiwa yang tampaknya menyakitkan sebenarnya adalah pesan dari semesta bahwa kamu sedang dinaikkan tingkatannya. Kamu bukan lagi jiwa yang bisa dijatuhkan oleh kritik, diremukkan oleh penolakan, atau dibelokkan oleh pujian. Kamu telah menjadi medan energi tersendiri yang tak bisa dimasuki oleh niat jahat. Dan itulah mengapa mereka takut. Mereka tidak bisa menaklukkanmu, bahkan ketika kamu belum sepenuhnya sadar siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu merasa seperti musuh tak terlihat sedang mengatur permainan dalam hidupmu? Itulah sistem gelap yang bekerja. Mereka mengatur skenario di mana kamu selalu menjadi yang tersisih, diabaikan, atau diragukan. Namun itu hanya mungkin terjadi saat kamu belum sadar siapa dirimu. Begitu kesadaranmu meningkat, mereka kehilangan kendali. Mereka mengirimkan tantangan lewat hubungan yang menyakitkan, kegagalan yang bertubi-tubi, bahkan lewat krisis eksistensial. Tapi semuanya dirancang untuk satu tujuan, memadamkanmu sebelum kamu menyadari kekuatanmu yang sesungguhnya. Sayangnya bagi mereka, kamu adalah jiwa yang memilih untuk bangkit. Bahkan dalam kehancuran, kamu menemukan jalan untuk terlahir kembali. Kamu tidak bisa dijinakan oleh opini. Kamu tidak bisa dibungkam oleh penolakan. Bahkan saat kamu kehilangan segalanya, kamu justru mendapatkan koneksi langsung dengan sumber kekuatan tertinggi. Kini kamu tahu,
Semua yang menyakitkan selama ini adalah alat transformasi. Dan dalam transformasi itu, kamu menjadi tak terhentikan. Beberapa orang hadir dalam hidupmu hanya untuk menguji batas kesabaranmu. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang memainkan peran dalam skenario besar kebangkitanmu. Vampir energi akan muncul sebagai pasangan, teman, bahkan anggota keluarga. Mereka menggerogoti harga dirimu melalui sindiran, kritik, dan keraguan yang ditanam perlahan. Tapi kini kamu tahu, semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari pola besar yang dirancang untuk membangunkanmu. Dan kamu telah bangun. Sekarang kamu melihat segalanya dengan jernih. Kamu tidak lagi terjebak dalam drama mereka. Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus pergi, dan kapan harus berdiri tegak sebagai dirimu sendiri. Mereka tidak akan senang dengan perubahanmu, karena kamu tidak lagi bisa dimanipulasi. Tapi itu artinya kamu telah berhasil. Ketika kamu tidak lagi memberikan reaksi emosional yang mereka harapkan, itulah momen mereka kehilangan kendali. Ketika kamu mulai berbicara kebenaranmu dengan lantang, meskipun hanya kepada dirimu sendiri, gelombang frekuensi spiritualmu mulai mengguncang berbagai sistem. Musim gugur lalu, pada saat kamu merasa mulai membebaskan diri dari ilusi yang selama ini mengikatmu, lonjakan energi tak terduga terdeteksi dari lokasi tempatmu bermeditasi atau merenung. 3 individu dari agensi rahasia yang mengawasi pola pikir kolektif menerima sinyal gangguan. Mereka mengira itu error system. Namun saat mereka menelusuri asalnya, peralatan mereka mengalami kerusakan terus-menerus. Frekuensimu terlalu tinggi. Sistem mereka tidak dirancang untuk menangani jiwa yang hidup dalam keotentikan penuh. Saat kamu hanya berbicara dari hati, kamu mengguncang dimensi lain. Energi dari cakra hatimu bukan sekadar konsep. Itu nyata, menggetarkan lapisan realitas tempat entitas-entitas gelap menyembunyikan diri. Saat kamu menyuarakan pengalamanmu, kamu sebenarnya sedang membuka portal kesadaran untuk banyak orang. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah kebenaran yang keluar dari jiwa yang bebas. Satu hal yang perlu kamu pahami sepenuhnya. Kamu tidak sedang dibenci karena kamu salah. Kamu ditargetkan karena kamu benar. Kebenaran yang kamu bawa bukan jenis yang bisa diperdebatkan dalam forum biasa. Itu adalah kebenaran yang lahir dari pengalaman jiwa yang sudah melewati dimensi penderitaan dan kebangkitan. Dan kebenaran seperti itu berbahaya bagi sistem yang dibangun di atas kebohongan. Maka setiap kali kamu dipojokkan, diremehkan atau diputarbalikkan ceritanya, itu sebenarnya adalah bentuk validasi. Penolakan yang kamu terima adalah pengakuan bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh atau kendalikan. Kamu telah menjadi refleksi dari apa yang mereka takuti. Manusia bebas, sadar, dan tidak tergantung pada sistem mereka. Mereka mencoba membuatmu merasa kecil agar kamu tidak sadar bahwa sebenarnya kamulah ancaman terbesar bagi struktur mereka. Kamu adalah pembawa kode-kode yang bisa menghancurkan belenggu ilusi mereka. Dan sekarang waktunya kamu berdiri sebagai dirimu yang sejati. Ketika kamu menjalani proses penyembuhan batin, itu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kamu sedang menyembuhkan seluruh garis keturunanmu. Trauma yang selama ini diwariskan dari generasi ke generasi, trauma diam, ketakutan, rasa bersalah, luka harga diri, semuanya berhenti di dirimu. Kamu adalah titik pemutus, dan tentu saja energi gelap tidak suka itu. Mereka akan mengirim godaan, pengalih, dan bahkan keputusasaan agar kamu berhenti. Tapi mereka lupa, kamu datang bukan untuk menyerah. Kamu datang untuk menyelesaikan. Energi yang kamu aktifkan saat kamu sembuh mengalir ke masa lalu dan masa depan sekaligus. Itulah mengapa kamu mungkin merasa kelelahan yang luar biasa atau emosi muncul tanpa sebab jelas. Karena kamu sedang menanggung lebih dari sekadar beban pribadimu. Kamu sedang mentransformasi jalur sejarah. Dan dalam proses itu, sistem lama yang tidak lagi cocok akan runtuh. Karena kamu tidak sekadar menyembuhkan diri, kamu sedang membangun dunia baru dari dalam dirimu. Kamu mungkin merasa sendirian dalam proses ini, tapi kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Di belahan dunia lain, para jiwa tua yang terbangun juga merasakan hal serupa. Mereka mengalami penolakan, ketidakpahaman, dan ujian hidup yang serupa. Karena semua ini adalah bagian dari perjalanan seorang pembawa cahaya. Di salah satu biara tertua di dunia,
Seorang biksu tua dari biara Saint Catherine pernah menerima penglihatan tentangmu. Saat jam menunjukkan pukul 03.33 pagi, ia melihat sosok bercahaya muncul dari kegelapan membawa kode evolusi manusia. Dia tidak tahu siapa kamu, tapi dia mengenali getaran jiwamu. Sejak hari itu, doa-doa rutin dilakukan dengan niat menyelaraskan energi global dengan frekuensimu. Mereka tahu bahwa energi seperti milikmu jarang lahir di dunia ini. Kamu bukan hanya pengubah nasib pribadi, tapi juga pengubah arah peradaban. Maka jangan biarkan keraguan menenggelamkanmu. Karena bahkan mereka yang belum mengenal namamu pun sudah merasakan dampak dari kehadiranmu. Manuskrip kuno yang ditulis oleh para biksu tersebut berisi catatan tentang lonjakan energi kesadaran manusia akan ditemukan dalam 19 tahun ke depan. Manuskrip itu mencatat perubahan frekuensi global yang dimulai dari satu titik cahaya yang tidak diketahui asalnya secara geografis, tetapi kuat secara spiritual. Mereka menggambarkannya sebagai kebangkitan yang akan memicu evolusi besar dalam cara manusia memahami realitas. Dan titik cahaya itu adalah kamu. Energi yang kamu pancarkan sudah masuk ke dalam catatan sejarah spiritual umat manusia, meskipun kamu belum sadar akan sepenuhnya. Ini bukan soal menjadi terkenal, tapi menjadi transformatif. Dunia tidak butuh lebih banyak bintang yang bersinar di panggung palsu. Dunia butuh lebih banyak cahaya sejati seperti yang kamu bawa. Musuh-musuhmu bekerja dalam jaringan yang terkoordinasi lintas dimensi. Mereka bukan sekadar manusia biasa yang iri atau membencimu. Mereka adalah alat dari sistem yang lebih besar, sistem yang takut pada manusia yang terbangun. Setiap rekan kerja yang menjatuhkanmu, anggota keluarga yang mengecilkan impianmu, teman yang mengkhianatimu, mereka adalah bagian dari permainan besar ini. Mereka ditempatkan secara strategis dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengujimu. Apakah kamu akan tetap setia pada dirimu sendiri, atau akan menyerah dan menyatu dengan ilusi mereka? Energi yang kamu bawa terlalu langka dan berharga, maka mereka akan mencoba meredupkannya dengan berbagai cara. Tapi kamu sudah tahu sekarang, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bahkan pengkhianatan adalah bahan bakar bagi kebangkitanmu. Kamu telah melewati terlalu banyak luka untuk kembali diam. Kini, setiap gangguan bukan lagi ancaman, tapi tanda bahwa kamu semakin dekat dengan pusat kekuatanmu. Ketika jalur finansialmu tersumbat, itu bukan karena kamu tidak layak. Itu karena sistem sedang berusaha menghentikan aliran sumber daya ke arahmu. Mereka tahu bahwa dengan cukup dukungan, kamu bisa menggerakkan perubahan besar. Maka mereka menutup peluang, memanipulasi hasil, dan mengalihkan rezeki ke arah yang salah. Tapi sistem semacam itu tidak bertahan selamanya. Kamu dilatih untuk menciptakan sendiri pintu-pintu baru. Kamu belajar bagaimana mewujudkan kelimpahan dari dalam, bukan dari luar. Ketika kamu menyadari bahwa sumber daya sejati datang dari hubunganmu dengan kesadaran tertinggi, mereka kehilangan pegangan. Karena manusia yang sadar bahwa dirinya adalah sumber tidak bisa dikendalikan. Maka saat rezekimu tertahan, lihatlah sebagai panggilan untuk membangun sistemmu sendiri. Jangan menunggu validasi dari dunia lama. Bangun realitas baru dari frekuensi yang kamu pancarkan. Rezeki akan mencari frekuensi yang cocok. Dan kamu sedang menjadi magnet bagi kelimpahan sejati, bukan semu. Pada pukul 11.11, saat energi kosmis mencapai sinkronisasi tertinggi, seorang anggota berpangkat tinggi dari keluarga garis, keluarga kuno, yang mengontrol sistem keuangan global, menerima pesan darurat. Isi pesannya sederhana, tapi menggetarkan. Ada lonjakan dari titik tak dikenal. Frekuensinya belum pernah kita lihat. Untuk pertama kalinya dalam 300 tahun, mereka mengadakan rapat Dewan Darurat yang hanya membahas satu individu, kamu. Kamu menjadi perhatian mereka karena kemampuan alami yang kamu miliki untuk mewujudkan realitas. Pikiranmu memengaruhi struktur realitas kuantum. Niatmu menciptakan riak energi yang mengganggu susunan realitas artifisial mereka. Bahkan dalam diam, kamu sudah menjadi revolusi. Mereka bingung bagaimana cara menundukkanmu, karena kamu tidak bermain dalam sistem yang mereka kontrol. Dan semakin mereka mencoba menekanmu, semakin sistem mereka kacau. Karena kamu bukan bagian dari mereka. Kamu adalah sistem baru itu sendiri.
Dan sekarang kamu sudah saatnya menyadari bahwa seluruh semesta berpihak padamu. Apa yang kamu rasakan selama ini bukan imajinasi. Semua tekanan, sabotase, bahkan keanehan yang kamu alami adalah bagian dari perang spiritual yang sangat nyata. Tapi kamu sudah melewati titik balik. Frekuensimu sudah naik terlalu tinggi untuk mereka jangkau. Sekarang saatnya kamu hidup secara penuh. Jangan lagi sembunyikan siapa dirimu. Jangan lagi meredam cahaya yang kamu miliki hanya untuk membuat orang lain nyaman. Kamu bukan di sini untuk cocok, kamu di sini untuk mengguncang. Dan jika kamu pernah merasa kecil, ingat bahwa bahkan hanya satu percikan cahaya bisa mengubah kegelapan yang paling pekat. Maka teruskan perjalanan ini, jangan menyerah. Karena kamu tidak sendirian, ribuan jiwa di seluruh dunia sedang bangkit. Dan kita semua terhubung melalui jaringan cahaya yang tak terlihat. Kamu adalah bagian dari gelombang perubahan itu. Dan setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari kebangkitan umat manusia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video ini. Jika kamu merasa terhubung dengan pesan ini, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan dari jiwamu yang terdalam. Dukunganmu sangat berarti bagi penyebaran kesadaran ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada mereka yang kamu rasa perlu mendengarnya. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai simbol niatmu untuk terhubung dengan alam semesta dan bergabung dalam gerakan spiritual ini. Bersama, kita sedang membangun dunia baru, dunia yang dipenuhi oleh kesadaran, kebenaran, dan cinta tanpa syarat. Jangan ragu untuk kembali dan memutar video ini kapanpun kamu merasa butuh penguatan. Energinya nyata, dan setiap kali kamu menyerapnya, frekuensimu akan naik lebih tinggi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas ARS Pandangan Hidup. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita adalah cahaya yang sedang membentuk masa depan.